Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Ayuni Nisma Razani dengan NIM 21104111087 dari kelas A untuk mata kuliah Teori Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah teori komunikasi, yaitu teori kesenjangan digital by Van Dijk. Oke, sebelum masuk ke teorinya, di sini ada profil dari si penemu teori ini, yaitu Jan A. G. M. Van Dijk. Van Dijk ini merupakan seorang profesor emeritus bidang ilmu komunikasi di University of Twente, Belanda. Dia masih mengawasi PhD dan menulis buku-buku seperti The Digital Divide, The Network Society, dan Van Dijk juga melakukan penelitian dalam aspek sosial media digital. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Apa itu teori kesenjangan digital? Nah, menurut Van Dijk, theory of digital divide is a division between people who have access to and use of digital media and those who do not. Jadi artinya tuh, teori kesenjangan digital merupakan pembagian antara orang-orang yang memiliki akses dalam penggunaan media digital dan mereka yang tidak memiliki akses untuk menggunakan media digital. Nah, menurut Van Dijk sendiri, jenis akses kesenjangan digital ini ada 4 jenis. Yang pertama, ada kesenjangan digital berdasarkan motivational access. Van Dijk mendeskripsikan bahwa motivational access ini sebagai ketidaksetujuan seseorang akan teknologi baru atau teknologi digital. Nah, generasi yang kurang memiliki dasar pengalaman untuk mengakses teknologi digital akan menjadi kurang berminat nih untuk memiliki teknologi digital menurut Van Dijk dan Hacker pada tahun 2003. Namun, kesenjangan digital terkait dengan motivational access ini sangat sedikit dirasakan oleh kelompok remaja atau generasi sekarang. Mungkin yang generasi yang memiliki dasar pengalaman yang kurang gitu ya untuk mengakses teknologi digital seperti generasi-generasi orang tua kita atau kakek nenek yang membuat mereka jadi nggak deket dan kurang berminat gitu untuk memiliki teknologi digital. Berbeda dengan masyarakat zaman sekarang atau remaja gitu ya, yang Gen Z gitu, yang mereka sudah lekat sekali dengan teknologi digital. Jadi mereka punya minat teknologi itu lebih besar. Oke, selanjutnya kesenjangan digital berdasarkan material access. Material access ini merupakan kesenjangan aksesibilitas pada teknologi, layanan broadband, dan kurangnya infrastruktur TIK menurut Van Dijk. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya nih aksesibilitas yang diperoleh seseorang dari perangkat digital agar terhubung dengan internet. Yang ketiga, ada kesenjangan digital berdasarkan skill access. Van Dijk mendefinisikan skill access ini sebagai keterampilan digital atau digital skills, yang dimana tidak hanya sebagai keterampilan untuk mengoperasikan komputer dan juga berbagai koneksi jaringan, tetapi juga sebagai keterampilan untuk mencari, memilih, memproses, dan juga menerapkan informasi dari sumber yang melimpah dan banyak di internet, serta kemampuan untuk menggunakan informasi yang telah didapat ini secara strategis untuk meningkatkan posisi di masyarakat. Nah, skill ini dibagi-bagi lagi nih menurut Van Dijk. Skill ini intinya ada 3. Yang pertama ada operational skills, yaitu mampu mengoperasikan internet, hardware, dan software. Yang kedua ada information skills, yaitu keterampilan untuk mencari, memilih, dan memproses informasi di komputer dan sumber jaringan. Nah, tapi di information skills ini dibagi lagi nih ada 2, yaitu formal information skills, itu kemampuan untuk bekerja dengan karakteristik formal komputer dan internet, misalnya struktur file dan hyperlink. Lalu yang kedua ada substantial information skills, yaitu kemampuan untuk menemukan, memilih, memproses, dan juga mengevaluasi informasi dalam sumber-sumber tertentu mengikuti pertanyaan-pertanyaan tertentu. Yang selanjutnya ada strategic skills, yaitu kemampuan strategis ya, dalam menggunakan perangkat digital dan juga sumber informasi sebagai sarana untuk tujuan tertentu, misalnya memperbaiki posisi seseorang dalam masyarakat. Dan yang keempat, alias yang terakhir, yakni kesenjangan digital berdasarkan usage access. Sebagai sama seperti namanya, usage merupakan penggunaan dari media digital. Nah,
Menurut Van Dijk ini, ia beranggapan bahwa terjadi usage gap gitu, yang artinya sebagian penduduk secara sistematis menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital yang canggih ini dengan aplikasi-aplikasi yang lebih sulit untuk pekerjaan dan pendidikan. Namun sebagian yang lain hanya menggunakan teknologi digital ini dengan aplikasi sederhana untuk hiburan saja. Maksudnya itu uh, ada beberapa orang yang menggunakan teknologi digital ini dengan aplikasi-aplikasi yang lebih sulit, misalnya untuk kerja atau pendidikan tuh kayak misalkan Excel atau Microsoft Excel, Microsoft Word atau aplikasi SPSS untuk statistik gitu. Itu kan jauh lebih sulit ya untuk pekerjaan dan pendidikan. Nah, namun ada juga sebagian orang lainnya nih yang menggunakan teknologi digital itu cuman dasarnya aja. Maksudnya gimana? Maksudnya dia cuman pakai aplikasi-aplikasi sederhana aja untuk hiburan aja gitu. Mereka mengakses teknologi digital dan internet hanya untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan lain-lain. Kayak misalkan kalau untuk hiburan tuh cuma untuk nonton YouTube, nonton talk show apa, dan tidak menggunakannya untuk kerja dan sebagainya. Nah, usage access ini juga berkaitan dengan lebih aktif atau kurang aktifnya seseorang dan juga lebih kreatif atau kurang kreatifnya seseorang dalam memanfaatkan media digital ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Di Indonesia ini masih banyak banget ya kasus akan kesenjangan digital gitu. Rata-rata kasus tersebut tuh terjadi di pedesaan atau pedalaman yang mungkin akses listrik itu masih susah gitu. Yang dimana keberadaan perangkat elektronik seperti komputer tuh masih jarang gitu, jangan komputer. Bahkan sering juga ketika di desa gitu ya, sinyal menjadi susah diakses gitu. Kayak kalau lagi ke desa mana, pulang kampung segala macam, kadang kita kan mesti naik dulu ke tempat yang lebih tinggi biar bisa dapet sinyal gitu. Sinyal dan listrik aja kadang masih susah, apalagi ada komputer. Ya, berikut telah selesai penjelasan yang telah saya paparkan mengenai teori kesenjangan digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.